Dia jujur takut gitu. Udah kayak panas dingin, panik. Kalau kata Presiden Brazil kan ada yang bisa jadi buaya tuh habis di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Yeay. Ya, selamat datang kembali di Korkal Siniar. Ini adalah episode kedua dari serial podcast atau Siniar dari Koran Kaltim. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan narasumber yang kalau kemarin kita datangkan narasumbernya dari luar Koran Kaltim maksudnya. Sekarang kita akan berbicara atau berbincang-bincang dengan teman-teman dari jurnalis di Koran Kaltim ya. Seperti kita ketahui bahwa Koran Kaltim adalah media terverifikasi di Kalimantan Timur yang juga sekarang sedang mulai menjamah dunia media sosial ya. Seperti biasa sebelum mulai saya mau ngasih peringatan dulu ya buat teman-teman yang menonton ini Siniar, konsepnya podcast, artinya kita durasinya bisa lebih dari 10 menit. Jadi kalau kalian mengharapkan host atau podcaster yang punya wajah rupawan, jutawan, dan tampan, tentu saja kalian tidak akan mendapatkan itu semua karena muka saya sudah begini dan tidak bisa diapa-apain. Yang kedua, seperti biasa, kalau kalian menonton video ini dari awal sampai akhir tidak mendapati iklan, bukan berarti YouTube kalian adalah YouTube Premium, bukan, salah. Itu semata-mata karena memang YouTube ini belum ada iklannya ya. Jadi kalian harus bantu like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin besar. Kita bisa menghadirkan lebih banyak orang yang punya pengaruh positif buat masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Kita hadirkan di sini, kita dengar suaranya karena di Korkal Siniar semua suara bisa didengar. Oke, kita sudah kehadiran salah satu jurnalis Koran Kaltim ya. Nah, beliau ini adalah yang bertugas di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya. Selamat datang Mbak Permata Sri Rahayu. Agak aneh ya kalau dipanggil Mbak Permata ya, panggilnya Mbak Eta aja lah. Mbak kayak Eta. biasa aja lah. Oke. Ini sama orang dalam kok kayak agak berjarak gitu ya, Bun. Siap Mbak Eta. Jadi seperti yang udah tertulis di judul ya, kita hari ini akan ngebahas bagaimana proses vaksinasi terhadap teman-teman yang masuk dalam kategori prioritas, yaitu teman-teman jurnalisnya. Jurnalis ini masuk dalam salah satu kategori prioritas yang mendapatkan vaksinasi di tahap pertama, kedua atau ketiga saya nggak ya, berarti prioritas lah mereka lah gitu ya. Dan kenapa mereka bisa dapat prioritas, terus gimana rasanya, terus daftarnya gimana, prosesnya seperti apa, kita akan dengar cerita dari Mbak Eta ya. Sebelum nanti kita juga bakal ngasih advice juga kali ya, masukan, barangkali teman-teman ingin juga mendapatkan vaksinasi gitu ya. Gimana Mbak Eta kemarin ceritanya tuh gimana sampai akhirnya bisa dapat vaksinasi? Itu vaksinasinya di mana dan mulainya kapan? Kalau dari awal gimana bisa dapat vaksin sih sebenarnya nggak terlalu tahu ya gimana, cuman memang kebetulan kan pos liputan saya di pemerintah Provinsi Kaltim. Nah, terus pihak Humas kan kalau yang punya vaksin itu memang kuotanya di masing-masing daerah. Kalau misalnya di Kaltim ada 10 kabupaten kota, berarti 10 kabupaten kota itu yang punya masing-masing jatah untuk vaksin. Nah, sekarang ini proses vaksinasi itu dilakukan untuk tahap kedua. Tahap kedua itu terdiri peruntukannya untuk lansia salah satunya dan kelompok pekerja pelayan publik. Kalau yang pertama kemarin itu kan untuk tenaga kesehatan ya, jadi perawat dan semuanya lah yang di rumah sakit di bidang kesehatan itu divaksin. Nah kalau yang kedua ini lansia dan pelayan publik sendiri. Berarti Mbak Eta masuk yang lansia ya teman-teman ya? Bukan ya? Enggak dong, jangan gitu dong. Siap. Bro, boleh tahu nggak kemarin itu prosesnya? Maksudnya gini, itu kan dari artinya masuk dalam kategori pelayan publik itu karena jurnalis gitu ya, karena bekerja juga langsung berdekatan dengan orang-orang yang kemungkinan besar terpapar gitu ya. Nah, itu sama siapa aja gitu? Maksudnya kan lansia nih, di mana disuntiknya, terus kemudian sama lansia ini gimana, ada pengaturan jaraknya kah atau gimana? Kalau proses vaksinasinya ya, proses suntiknya sih nggak sama lansia karena kan memang kemarin pelayan publik itu kan juga campur dari aparat-aparat pemerintahan, kayak misalnya lurah-lurah, camat-camat, petugas-petugas kecamatan dan kelurahan di
dari Samarinda sendiri, karena yang ngadain vaksinnya itu Dinas Kesehatan Samarinda. Dinas Kesehatan. Oh, siap. Jadi kita teman-teman jurnalis, aparatur sipil negara yang termasuk pelayan publik berhadapan langsung dengan masyarakat dan punya potensi terpapar dan memaparkan itu divaksin pakai kuota Samarinda, pelayan publik untuk Samarinda kayak gitu. Siap. Kalau boleh tahu kemarin ada berapa orang tuh yang seangkatan sama Mbak Eta tuh yang disuntik sama-sama? Kalau kemarin itu dosis yang disiapkan kuotanya dari Dinkes Samarinda itu 500 lebih. 500 dosis vaksin. Nah, ya itu untuk wartawan mungkin sekitar puluhan lah, 40-50 mungkin. Oh, luar biasa, banyak sekali ya. Itu di Samarinda aja. Apakah itu juga berlaku untuk jurnalis di daerah lain atau cuma di Samarinda aja infonya? Kalau info yang aku terima, Balikpapan sama Bontang, jurnalis sudah lebih dulu divaksin. Oh gitu. Jadi ketika datang dua pekan yang lalu deh, vaksin itu datang, mungkin beres urusan administrasi, langsung implementasi vaksin untuk jurnalis itu. Oke, siap. Nah, ini kita mau nanya-nanya kan, vaksinasinya itu kan dimasukkan ke dalam tubuhnya, caranya dimasukinnya lewat jarum suntik. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya pastikan tidak semua orang bisa semudah itu untuk akrab dengan jarum suntik. Nah, Mbak Eta sendiri gimana kemarin prosesnya? Sebenarnya sih kalau boleh milih boleh, dan kalau bisa ya pengennya sih diminum aja, nggak apa-apa deh, campur air diminum aja. Karena aku tuh bukan tipikal orang yang kalau sakit ketemu jarum suntik kayak gitu. Kayak dalam hidupku bisa dihitung jari lah berapa kali aku pernah disuntik gitu kan. Oke, siap. Jadi ya jujur takut gitu. Udah kayak panas dingin, panik. Kalau kata Presiden Brazil kan ada yang bisa jadi buaya tuh habis divaksin tuh. Hoax-hoax yang beredar kayak gitu kan. Ternyata pas sudah divaksin, diceng-cengin teman-teman, malu dong kalau nangis kan. Iya. Apalagi banyak kamera-kamera gitu ya. Iya, kebetulan kan public figure. Siap. Terus pas udah disuntik kayak dicucuk, kalau bahasanya orang tua ke emak-emak yang ke anak yang mau suntik cacar tuh ntar kayak digigit semut, dan benar maksudnya kayak cuman cus udah gitu. Oke, itu kalau dari berita-berita yang saya baca ya, kan ada proses screening ya kan ya, ada proses screening, kemudian dicek kadar gulanya, kadar darah tinggi dan lain sebagainya. Itu Mbak Eta kemarin melewati proses itu juga ya? Iya, karena setelah kita pendaftaran, setor nomor induk KTP kan, NIK dan lain sebagainya itu, ya kita screening kesehatan, pertanyaan-pertanyaan dari petugas medis, tensi, ukur suhu tubuh kayak gitu. Kebetulan semuanya normal, suhu tubuh saya normal, tensinya juga normal. Terus dari screening juga kan memang selama ini alhamdulillah nggak ada riwayat. Tidak ada riwayat penyakit yang iya kayak gitu. Itu prosesnya berapa lama tuh kira-kira dari Mas daftar sampai dengan disuntik tuh berapa lama prosesnya? Paling mentok 15 menit. Ini kita nggak hitung antrian ya. Kita nggak hitung antrian kan. Ya paling 15 menit. 15 menit. Dan itu itu cepet kok. Kita nggak perlu waktu yang lama. Memang butuh waktu agak lama untuk observasi pasca vaksin. Oke. Dari setelah divaksin ada observasi lagi. Berapa lama itu? 15 menit tanya jawab, 15 menit lagi. Sebenarnya maksimal sih minimal 30 menit kan. Jadi setelah 30 menit itu kita ditensi ulang apakah tensinya masih normal, atau kalaupun ada penurunan atau naik nggak jauh beda lah sama yang awal. Terus udah serah terima kartu vaksinasi. Oh, langsung dapat kartu vaksinasi. Langsung dapat kartu vaksin. Kalau nggak salah kan pasca vaksin tuh ada yang namanya keluhan ya, KIPI ya, kepanjangannya saya lupa. Itu Mbak Eta sendiri pribadi ada ngerasain nggak, misalnya selain sakit di bekas suntikannya ya, maksudnya mungkin keluhan seperti kan banyak saya lihat di media-media mainstream nasional tuh yang sakit kepala, ada yang lapar, terus Mbak Eta sendiri gimana? Apakah ngerasain hal-hal yang kayak gitu nggak? Banyak orang, teman-teman saya pun yang divaksin juga ada yang ngomong kayak gitu. Cuman kalau di saya efeknya sih lapar. Tapi pas ngecek jam ternyata belum makan. Oh, emang karena jam makan siang. Jadi maksudnya bukan karena vaksin ya. Aku agak bingung sih, laparnya ini lapar karena vaksin yang gimana gitu loh. Karena memang belum makan. Ya udah makan. Kalau ngantuk, saya mah emang orangnya ngantuk kan ya, kenyang ngantuk gitu. Jadi kalau ditanya efek vaksin di aku, ya orang beda-beda ya. Aku nggak tahu kalau di orang lain gimana, tapi kalau di aku nggak ada sih. Cuman memang di bekas injeksinya yang di lengan kiri ini agak kerasa sakit. Sakitnya tuh yang kayak kalau orang sini tuh bilangnya singkal, apa sih, pegel. Lebam gitu ya? Enggak juga. Ya? Kayak pegel aja. Kita tuh kayak berat di sini gitu. Cuman ya enggak
Oke. Masih bisa Beban kerja hidup kok. kayaknya kalau di sini ya. Kalau di sini beban lain hidup. ya. Kayaknya malaikat. Oke. Pencatat amal buruk. Menarik ya sebenarnya karena yang kita tahu dari media-media mainstream ataupun dari media sosial kan teman-teman biasanya tuh ngerasa sakit apa gitu atau bagaimana. Ini buat ini juga sih buat referensi buat teman-teman barangkali khususnya di Kalimantan Timur ya, yang kalau mungkin lihat referensi berita di luar kan jauh tuh di Jakarta gitu atau mungkin di daerah mana. Nah ini dekat nih di Kalimantan Timur di Samarinda. Boleh tahu nggak kemarin itu sampai dengan hari ini berapa lama tuh jaraknya setelah divaksin tuh? Hari apa tuh kemarin vaksin? Kemarin saya vaksin Senin 8 Februari sekitar setengah 12 atau jam 12 siang. Senin 8 Februari. Kita rekam hari ini tanggal berapa nih teman-teman? Tanggal 9. Tanggal 9. Oke, berarti baru sehari ya? Iya. Baru sehari dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada keluhan aneh-aneh yang lain ya maksudnya ya? Saya sih pengennya bermutasi jadi Raisa Andriana ya, tapi ternyata tidak menghasilkan hal tersebut. Harapan yang sangat halu ya teman-teman. Saya pikir habis divaksin, halo guys, jadi Raisa. Saya juga pengen deh kalau habis divaksin jadi Boril gitu ya. Boril ini Ariel ya? Iya. Anya Geraldine berarti. Oh iya. Mari kita hentikan pembicaraan yang tidak masuk akal ini. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya Koran Kaltim juga mendukung ya program pemerintah untuk vaksinasi. Jadi kenapa kita menghadirkan teman kita sendiri di sini yang udah menjalani vaksinasi supaya juga yang saya kasih tahu di awal tadi bahwa ini terjadi di lingkungan kita dekat gitu. Ya, nggak terlalu jauh lah gitu. Artinya vaksinasi ini bisa dilakukan dan ternyata tidak berdampak semengerikan apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang biasanya share di Facebook disinformasi ya, gitu ya. disinformasi. Nah, kalau dari Mbak Eta sendiri nih setelah divaksin kan biasanya yang kita tahu bahwa untuk pergi kemana-mana kan selama pandemi ini banyak dibatasi gitu. Mbak Eta sendiri ngerasa setelah divaksin merasa jadi kayak lebih imunnya lebih kuat kah atau gimana, atau mungkin lebih beraktivitas di luar kah atau gimana, ada anjuran-anjuran dari tim kesehatan waktu kemarin? Belum ada sih kalau masalah anjuran dan kebijakan. Apa kan rame nih pada pertanyaannya orang-orang kalau divaksin udah boleh belum bepergian tanpa swab dan lain sebagainya. Nah, untuk sementara ini karena pandeminya juga belum bisa dikendalikan sepenuhnya, vaksinasinya presentasinya juga masih rendah kan. Itu ya masih belum ada perubahan kebijakan. Cuman memang sempat baca dari informasi di berbagai media mainstream lah. Kalau ke luar negeri itu nanti salah satu syaratnya wajib divaksin. Oke, jadi buat teman-teman yang mau keluar negeri, iya, nggak apa-apa. Biar belum punya uang tetap disiapin aja dulu. Siapa tahu ya iya, kan, siapa tahu. Jadi kalau mau keluar negeri ternyata harus syaratnya salah satunya paspor itu harus ada itu ya, berarti ya, harus ada divaksin. Sudah menyatakan bahwa sudah pernah divaksin COVID-19. Nah, terus gini nih, sebagai seorang jurnalis kan bertemu dengan orang-orang yang kita dijelasin di awal tadi mungkin terpapar atau bahkan kita yang memaparkan. Mbak Eta sendiri ngerasa bahwa yang pertanyaan tadi belum terjawab. Apakah dengan setelah divaksin ini ngerasa lebih kebal gitu, lebih kuat atau gimana? Suges pikiran ya, maksudnya ngerasanya sih nggak mau takabur sih, cuman kayak ya aku udah divaksin, setidaknya sudah ada upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh kan, ada defense-nya kita. Jadi kayak ya lebih enak aja sih ngerasa kerjanya kalau ketemu orang juga. Berharapnya sih semoga herd immunity di Kaltim, di lingkungan sekitar itu terbentuk. Jadi ya bisa lepas lah dari si pandemi ini. Oke, siap. Oke, kalau nggak salah kan vaksin tuh 2 kali ya. Nah, ini yang kedua nanti kapan tuh? Yang kedua? Dijadwalkan tanggal 22 Maret. 22 Maret. Itu nanti setelah itu baru kita bisa lihat IgG kita, kekebalan kita. Jadi kemarin info sih Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Pak Sabani kan juga termasuk salah satu orang yang kick off vaksin perdana kan di Kaltim. Terus selesai vaksinasi yang kedua, ambil darah lah untuk cek kesehatan dan lain sebagainya. Memang udah terjadi pembentukan kekebalan tubuh. Oh, luar biasa, siap. Kepala Dinkes Samarinda juga waktu ceritaan nanti mungkin setelah vaksin kedua coba kita tes IgG-nya. Ini enggak pasti ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya optimisnya di situ sih. Oke, siap. Menarik ya sebenarnya karena ada jangka waktu 2 pekan itu ya, ada. Tapi Mbak Eta sendiri nggak ngerasa perlu menjaga ini nggak sih, menjaga intensitas untuk beraktivitas di luar nggak sih? Karena kan
pada dasarnya kalau dikasih vaksin tuh kan ada virus masuk ya kan, walaupun lemah gitu. Tapi ada rencana misalnya untuk mengurangi aktivitas di luar nggak supaya ini virus nih supaya vaksin ini bisa maksimal gitu. Ya. Kalau rencana sih pasti ada, cuman kan pekerjaannya mengharuskan untuk tetap keluar ya gitu. Jadi yang penting sih kuncinya itu balik ke protokol kesehatan. Baliknya ke protokol kesehatan. Jadi kita pergi ketemu orang banyak di dalam satu ruangan dengan yang intensitas waktunya lama ya 1 jam atau 2 jam gitu, ya kita nggak boleh lepas masker, cuci tangan, hand sanitizer kayak gitu. Siap. Oke teman-teman, kita proses syuting kali ini juga kita pakai masker ya karena syutingnya kita terpaksa lepas dulu sebentar, nanti kita pakai lagi. Suaranya nggak kedengaran guys. Ya siap gitu. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir mungkin ya, bisa ini nggak sih Mbak Eta, kan di Samarinda ini kan sebenarnya masih sedang berlangsung ya vaksinasi untuk lansia dan pelayan publik tadi. Boleh dikasih tahu nggak mungkin info-info yang Mbak Eta tahu tentang vaksinasi untuk pelayan publik atau lansia, barangkali teman-teman Sobat Cerdas yang menonton pengen juga ikut divaksin, bisa kemana atau informasinya cari di mana selain cari di korankaltim.com ya, ada di sana. Sebenarnya kalau untuk Kaltim Samarinda kan salah satu daerah yang lansia ada kuotanya kan. Nah jadi hari ini 9 Maret 2021 ini bapak saya yang usianya udah 60 ke atas juga tadi vaksin. Ambil jadwal vaksin. Memang kalau untuk beberapa orang tua atas hoax-hoax yang beredar kemarin kan sempat ragu, sempat pro dan kontra. Nah, mungkin teman-teman yang nonton video ini bisa meyakinkan orang tuanya, karena orang tua itu paling gampang terpapar. Orang tua itu gampang banget ngelepas masker, nggak taat prokes, dan yang punya komorbid sih, yang takutnya fatal kan nanti. Siap. Nah itu bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, klinik, dan sekarang juga beberapa rumah sakit swasta atau vaskes swasta tuh juga udah nyediain. Nanti mungkin tetap aja pantau kanal-kanal media sosial, itu ada kok biasa info kayak kemarin beberapa komunitas agama-agama tertentu tuh juga udah ngumpulin gitu. Karena kita disiapin kuota untuk lansia, itu info dari Dinas Kesehatan sih lebih ya. Maksudnya sangat tercukupi. Lalu untuk pelayan publik mungkin memang beberapa masyarakat tetap harus bersabar karena kita difokuskan kayaknya ke tenaga pendidik dulu ya. Kan kita mau pertemuan tatap muka sekolah ini, jadi tenaga pendidik dan anak-anak dulu. Terus ya pekerja-pekerja publik esensial lah, kayak kemarin pedagang pasar juga divaksin kan. Bener. Itu. Nah, selagi menunggu vaksin itu tadi prokesnya tetap dijaga. Oke, teman-teman, menarik sebenarnya perbincangan kita hari ini. Tapi apa ya? Saya pengen ngomong lebih dari 1 jam, tapi nanti kalian bosen lihat muka saya ya. Jadi sementara kita cukupkan dulu ya Mbak Eta. Terima kasih banyak sudah datang ke kantornya sendiri. Loh, ini kantornya di sini ya. Saya bingung aja. Terima kasih sudah datang ke kantor. Ya, terima kasih sudah mau berbagi ya buat teman-teman Sobat Cerdas semua di YouTube Koran Kaltim Video, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu mematuhi dan mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Ingat pesan tangan. Ibu. Ingat pesan ibu ya. Koran Kaltim undang saya lagi. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan video ini kalau kalian suka, dan terima kasih. Nama saya Rusdi. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.